Dan ternyata saya rasakan efek yang sangat negatif. Tidak ada untungnya sama sekali. Itu untuk contoh untuk rokok. Terus kemudian juga makan sehat. Saya juga dari kecil sebenarnya nggak suka makan sayur, tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, walaupun susah dikunyah, tapi ternyata sayur ya kita tinggal pilih aja. Anak itu pasti akan menemukan sayur yang mereka suka. Kalau dikasih lalapan saya nggak suka, mentah kayak kambing gitu. Jadi saya makan ya kangkung, brokoli, dan akhirnya setelah berjalannya waktu belajar, oh ternyata kasta paling tinggi di sayuran itu adalah brokoli karena kaya dengan zat besinya dan cocok untuk orang yang mau membangun otot. Membangun otot untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membuat kualitas tubuh kita jadi lebih baik. Kenapa kita harus konsumsi protein? Bukan buat gagah-gagahan bikin kita semakin keren atau atletis, tapi justru untuk menjaga kualitas tubuh kita. Karena dengan kita memiliki, khususnya untuk laki-laki, kita memiliki otot, kita justru banyak terhindar dari segala jenis penyakit yang bersifat ya anabolik dan lain sebagainya. Jadi saya terus belajar, saya tidak kuliah di nutrisi, saya hanya seorang praktisi, dan apa yang saya kerjakan ternyata memiliki benefit buat saya, dan itu yang saya sharing kepada orang. Salah satu contoh yang pernah saya alami itu adalah sekitar 7 tahun yang lalu itu, mungkin ada 2 contoh sih yang saya mau sharing. Ya udah, saya mundur lagi, mundur sekitar 15 tahun yang lalu deh. Saya dulu pernah pertama kali di challenge sama majalah kebugaran yang pertama kali dibuka di Indonesia, majalah brand dari Amerika namanya majalah Men's Health. Dan setelah itu masuk di grup Femina. Pernah baca majalah Femina dong? Ketahuan orang dulu. Karena Femina sekarang udah bubar. Tapi ya saya juga melewati masa itu. Waktu itu kita majalah Men's Health dari Amerika itu men-challenge public figure. Siapa yang bisa badannya muskular, khususnya six pack dalam waktu 2 bulan. Jadi waktu itu di-challenge semua public figure. Jadi semua public figure berlomba-lomba. Oh pengen olahraga, pengen diet yang benar seperti apa untuk membentuk tubuh yang ideal. Dan akhirnya tembuslah ada beberapa orang. Di antaranya ada Primus Justisio. Tahu ya Primus ya, pemeran Panji Manusia Milenium yang sekarang jadi anggota dewan. Ada sahabat saya juga Adrian Maulana, dan juga ada setelah saya ada Jeremy Thomas dan lain sebagainya. Nah saya juga salah satunya yang tembus di situ, dan disitulah saya pertama kali mendapatkan knowledge tentang apa yang harus kita masukkan ke tubuh. Jadi bukan cuma saja latihan, tapi juga apa yang kita masukkan ke tubuh. Dan akhirnya saya paham bahwa 70% dari hasil yang kita dapat di tubuh kita itu adalah apa yang kita masukkan ke badan kita. Sisanya itu adalah exercise-nya, sit up, latihan abs, bicep, bench press, dan lain sebagainya. Semuanya bentuk-bentuk latihan itu bisa ditemukan di media sosial. Tapi sebenarnya kuncinya di sini itu sebenarnya adalah nomor 1. Sebenarnya ini fokus kita. Jadi kalau kita di sini istilahnya kita mau komitmen, ya kita harus pegang apa yang kita omongin keluar dan ngomongin ke dalam diri kita sendiri. Jadi how you love yourself. Ya kalau kita ngomong kita sayang sama diri kita, ya saya mau lebih sehat. Ya kita ngomong dulu ke diri kita. Nah kalau kita udah cinta sama diri kita, apa yang harus kita lakukan? Jadi itu yang saya lakuin. Dan ternyata puji Tuhan ya saya berhasil mendapatkan tubuh yang ideal, dan waktu itu pertama kali saya dapat six pack itu 23 tahun yang lalu itu. Jadi oh begini, karena waktu mudanya dulu yang saya ceritakan tadi, bapak saya bangunin saya jam 4 pagi untuk latihan judo. Saya tidak pernah paham gimana dapetin badan berotot. Saya hanya paham bagaimana caranya membanting lawan, karena saya adalah mantan atlet judo remajanya. Jadi saya dulu mewakili Sulawesi Utara. Saya ikut kejuaraan Indonesia Timur, saya ikut kejuaraan lokal, dan juga saya ikut kejuaraan nasional. Jadi waktu itu saya masih junior, dan lumayan saya dapat beberapa prestasi, dan saya sempat terpilih untuk masuk padepokan persiapan untuk Asian Games Beijing waktu itu tahun berapa ya? Ya gitulah pokoknya. Tapi akhirnya saya pikir judo bukan bidang saya, jadi akhirnya saya tetap menjalani kehidupan selanjutnya yang malah bertolak belakang dengan judo. Malah saya masuk ke pertama modeling, karena tahun 92 saya diem-diem didaftarin sama kakak saya ikut pemilihan majalah Aneka Top Guest tahun 92. Karena waktu itu saya sangat pemalu, saya anak pendiam,
Karena ketiga kakak saya perempuan, saya cowok paling bungsu. Jadi ya gitu deh, kau punya 3 kakak kan pasti 3 kakak ini yang nyerocos gitu. Oh, ya. Saya kan cowok yang apa sih. Jadi saya diem. Dan akhirnya kakak saya memotivasi, dibilang, Marcel kamu tuh punya muka, kamu ganteng. Hah? Ganteng? Ini jerawatan gitu. Saya nggak tahu, saya melihat diri saya tuh ya nggak tahu. Saya melihat nggak menarik banding sama mereka-mereka yang sudah ada di majalah itu ganteng-ganteng gitu. Enggak, kamu ganteng, kamu harus ikut. Nggak mau. Akhirnya diem-diem didaftarin sama mereka. Dan akhirnya malah masuk unggulan. Terus tiba-tiba masuk semifinal. Dan akhirnya menjadi final. Masuk ke finalis, dari Manado berangkat ke Jakarta. Jadi tahun 92 itu saya pertama kali dari Indonesia Timur datang ke Jakarta untuk mencoba nasib. Ikutin lomba majalah Aneka. Dan ternyata juara 1. Jadi berarti ya ini kan rencana Tuhan kan. Wah, kok saya ternyata ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh peserta yang lain. Jadi ternyata kenapa? Karena saya punya prestasi olahraga. Ternyata prestasi olahraga itu bisa nunjukin suatu kualitas kepada jurinya, nunjukin bahwa kalau dia bisa juara olahraga, berarti kan dia bisa mengontrol dirinya. Orang kalau ikut serius olahraga itu nggak mudah, karena kan itu olahraga itu ya orang untuk bangun dari tempat tidur untuk menuju ke lapangan badminton misalnya, atau saya bangun pagi-pagi jam 4 menuju ke lapangan untuk lari, atau bangun jam 9 pagi untuk ke matras tempat latihan judo di mana orang dibanting-banting. Kayak itu tidak mudah kan. Kalau kita bilang saya berani, saya siap gitu, ya pasti itu adalah satu rahmat yang tidak semua orang bisa punya. Dan sisanya ya itulah, ya good looking, terus punya wawasan juga. Cuma saya waktu itu memang udah janji sama orang tua saya, apapun aktivitas saya nggak pernah ninggalin sekolah. Saya tetap harus selesai, dan puji Tuhan saya bisa S2 sampai sekarang. Dan terakhir, terima kasih. Karena almarhum papa saya yang memotivasi saya untuk jangan pernah berhenti belajar. Dan belajar itu nggak harus selalu melalui satu institusi pendidikan. Kamu bisa belajar dalam kehidupan. Ngurus anak pun saya juga nggak melalui sekolah. Dan ya apa yang saya alami dalam kehidupan rumah tangga saya, dan akhirnya saya diputuskan untuk berada dalam kondisi harus mengurus kedua anak saya. Bagaimana saya harus jadi bapak dan ibu dalam waktu yang bersamaan, itu kan tidak direncanakan, tapi saya siap atau tidak. Kalau saya tidak punya motivasi untuk terus belajar, pasti nggak akan bisa. Apalagi anaknya satu cewek satu cowok, treatmentnya beda. Dan itu masih terus sampai sekarang. Dan yang gede udah puber, udah 16 tahun, yang cowok 11 tahun. Saya udah ngurus mereka dari 7 tahun lalu. Ya banyak hal yang membuat saya harus terus belajar sebagai seorang bapak, dan juga tetap menjaga kondisi saya. Nah itulah kenapa saya seperti ini, karena pasti harus ada yang trigger. Jadi yang men-trigger saya itu adalah saya ingin menemani anak saya terus sampai mereka gede. Kalau saya tidak sehat, bagaimana saya menemani? Ya kan? Ada kan pepatah mengatakan, I would die for my kids. Berani nggak lu untuk mau hidup untuk anak lu? Saya justru malah berpikir, kok kalau kita pulang ke atas terus anak kita sendirian loh. Ya kan, berarti kita harus sehat, berarti kita harus menjaga kualitas kita. Kita nggak pernah tahu takdir hidup kita akan seperti apa, tapi kita punya rencana yang jelas kepada diri kita sendiri bahwa saya berkomitmen untuk terus sehat. Dan itu saya belajar terus. Jadi saya mungkin udah nggak sempat sekolah ke nutrisi, tapi saya tetap belajar kira-kira apa nih yang baik hari ini. Kayak dulu diet yang saya jalankan untuk protein, saya hanya makan putih telur. Tapi ternyata penelitian hari ini, telur itu harus dimakan utuh dengan kuningnya. Dan makanya itu membuat kualitas nutrisinya jadi lengkap. Ya kan, putih dan kuning mereka ada di dalam satu telur. Kenapa dipisah-pisahin? Kasarnya sih gitu ya. Justru kelengkapannya di situ. Tapi musuh yang terbesar era modern ini adalah gula.